warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Akifah. Saya adalah mahasiswi FKIP UHAMKA Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 di SMK Mutiara 1 Jakarta Utara. Sebelumnya, saya akan mendefinisikan mengenai PLP terlebih dahulu. PLP atau pengenalan lapangan persekolahan adalah proses observasi dan pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek-aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah. Tujuan saya melakukan PLP adalah untuk memenuhi mata kuliah PLP 1 dan untuk memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran yang dapat dipakai sebagai bekal untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Di sini saya telah melaksanakan PLP di Sekolah SMK Mutiara 1 Jakarta Utara. Berikut adalah profil Sekolah SMK Mutiara 1 Jakarta. Saya telah mewawancarai 3 narasumber di SMK Mutiara 1. Narasumber yang pertama yaitu adalah Ibu Fahwiyatun Budi selaku Wakil Bidang Kesiswaan di SMK Mutiara 1. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Andi selaku Guru Bahasa Inggris di SMK Mutiara 1. Narasumber ketiga yaitu siswa-siswi SMK Mutiara 1 lulusan tahun 2020. Wawancara tersebut mengenai struktur sekolah atau karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, implementasi peraturan dan tata tertib, identifikasi kegiatan seremonial formal, identifikasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah SMK Mutiara 1. Poin yang pertama adalah mengenai kultur sekolah di SMK Mutiara 1. Setelah observasi yang dilakukan di sekolah SMK Mutiara 1, SMK Mutiara 1 memiliki letak yang strategis yang berada di Jalan Kom Yosudarso 2, nomor 19 RT 01 RW 16 Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Dan SMK Mutiara 1 juga memiliki fasilitas yang sudah cukup memadai, administrasi yang sudah cukup lengkap, kebersihan sekolah yang sudah cukup baik, tertib, teratur, dan disiplin. Adapun visi, misi, dan tujuan sekolah SMK Mutiara 1. Visinya yaitu meningkatkan etos pembelajaran melalui disiplin untuk memasuki dunia kerja berdasarkan imtak. Tujuan sekolah SMK Mutiara 1 yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan mengutamakan akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, memantapkan sekolah sebagai pusat budaya dan mengikuti pendidikan lebih, meningkatkan mutu manajemen sekolah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah. Adapun misi sekolah SMK Mutiara 1 yaitu meningkatkan etos belajar kepada peserta didik, membina hubungan kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri, menjalin kerjasama dengan SMK sejenis, meningkatkan sumber daya manusia, menanamkan jiwa entrepreneur dari anak didik, meningkatkan atau mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, menjadikan SMK Mutiara 1 sebagai sekolah unggulan. Kultur sekolah di sekolah SMK Mutiara 1 dilakukan oleh semua warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, siswa, staf, dan karyawan yang ikut andil dalam melaksanakan kultur sekolah. Menurut hasil wawancara kami dengan siswa sekolah SMK Mutiara 1, bahwa sekolah SMK Mutiara 1 selalu menekankan peraturan kebersihan, ketertiban, dan terutama kedisiplinan, sehingga siswa-siswi di sana merasa nyaman saat melakukan kegiatan pembelajaran di SMK Mutiara 1.
Menurut guru bidang studi bahasa Inggris, Bapak Andi SPD, bahwa beliau selalu menekankan kebersihan sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung dengan cara memerintahkan siswa-siswinya untuk membuang sampah pada tempatnya, agar kelas menjadi bersih saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Namun, selama COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan belajar dari rumah atau BDR. Namun, untuk siswa dan guru yang perlu datang ke sekolah, sekolah mengacu pada arahan dan pemerintah dan Dinas Pendidikan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, hand sanitizer, dan lainnya agar terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kedua adalah bentuk struktur organisasi. Untuk tugas pokok organisasi atau tupoksi di sekolah SMK Mutiara 1, yang pertama yaitu untuk tugas pendidikan dan tenaga kependidikan sudah sesuai dengan tupoksi yang ada. 2. Untuk tugas pokok organisasi atau tupoksi, ada pembinaan setiap 1 bulan sekali dari kepala sekolah. 3. Adapun struktur tupoksi meliputi pengarahan, pembinaan, penilaian, dan evaluasi untuk pertimbangan peraturan selanjutnya. Pihak sekolah bahwa selama ini Bapak Ibu guru maupun karyawan sudah melaksanakan tupoksinya dengan sebaik-baiknya, yang jelas sesuai dengan arahan atau sesuai dengan job deskripsi yang diberikan ke mereka semua. Jadi rata-rata sudah melaksanakan tupoksi dengan baik. Menurut hasil wawancara kami dengan Wakil Kepala Sekolah dan Guru Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris di SMK Mutiara 1, bahwa SMK Mutiara 1 telah melaksanakan tugas pokok organisasi atau tupoksi sesuai prosedurnya. Yang ketiga adalah implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib di SMK Mutiara 1 adalah yang mengatur berbagai hal tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa-siswi SMK Mutiara 1. Adapun beberapa peraturan dan tata tertib di sekolah SMK Mutiara 1. Yang pertama yaitu menggunakan seragam yang lengkap. 2. Tidak diperbolehkan menggunakan handphone saat pembelajaran berlangsung. 3. Dilarang merokok. 4. Beberapa peraturan lain mengenai masalah kehadiran, ketertiban, dan kegiatan sehari-hari yang telah dibuat peraturan dan tata tertibnya sesuai dengan kesepakatan guru, kepala sekolah, dan wali murid. Para siswa atau siswi akan diberi sanksi jika ada yang melanggar peraturan dan tata tertib tersebut. Kemudian, untuk peraturan dan tata tertib yang diberlakukan oleh guru bahasa Inggris, beliau mewajibkan setiap hari menghafal 5 kosakata mengenai pelajaran bahasa Inggris. Dan para siswa atau siswi akan diberi sanksi jika ada yang melanggar peraturan dan tata tertib tersebut. Kemudian, untuk peraturan dan tata tertib yang diberlakukan oleh guru bahasa Inggris, beliau mewajibkan setiap hari menghafal 5 kosakata mengenai pelajaran bahasa Inggris. Dan yang keempat adalah identifikasi kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang keempat adalah kegiatan seremonial formal di sekolah. Mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah seperti upacara, rapat, dan briefing. 1. Upacara bendera tidak diadakan. Yang kedua, rapat dilaksanakan melalui Google Meet, Zoom, dan aplikasi lainnya. Namun, terkadang melalui tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Briefing dilaksanakan secara daring. Ya, kemarin pada saat bagian tugas kita rapat langsung, guru diundang ke sekolah, cuman tetap dalam protokol kesehatan. Mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah seperti upacara, rapat, dan briefing, adapun hasil wawancara dari kami bahwa upacara bendera di SMK Mutiara 1 tidak diadakan selama pembelajaran daring ini, sesuai dengan peraturan Diknas atau pemerintah bahwa tidak diperbolehkannya berkumpul dengan banyak orang. Maka, upacara bendera yang dilakukan dengan serentak tidak diadakan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, rapat dilaksanakan secara online melalui media Google Meet,
Zoom, dan lainnya. Adapun terkadang di masa transisi PSBB ini, rapat atau meeting dilakukan melalui tatap muka. Namun, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker saat kegiatan rapat berlangsung. Yang ketiga, yaitu adalah briefing. Briefing biasanya dilaksanakan secara daring. Kegiatan briefing yang dilakukan di SMK Mutiara 1 ini adalah tetap berjalan. Namun, briefing dilakukan secara daring. Pada masa COVID-19 ini, kegiatan dilakukan secara daring melalui media Google Meet, Zoom, atau aplikasi lainnya. Yaitu adalah identifikasi kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SMK Mutiara 1 yaitu yang pertama, kokurikuler. Di SMK Mutiara 1 meliputi outbound, study tour, bakti sosial, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu ekstrakurikuler di SMK Mutiara 1 meliputi pramuka, drum band, pencaksilat, karate, marawis, robotika, futsal, dan lainnya. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah untuk menggali bakat dan minat siswa dan untuk menumbuhkan kreativitas siswa agar lebih berkembang dalam hal bakat atau prestasi lainnya. Saat pandemi COVID-19 ini, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler tidak berjalan, namun tetap ada berbagai kegiatan positif yang menggantikannya. Yang keenam, yaitu adalah identifikasi kegiatan pembiasaan dan kebiasaan formal di sekolah. Yang terakhir adalah identifikasi kegiatan pembiasaan dan kebiasaan formal di sekolah. Adapun kegiatan pembiasaan dan kebiasaan formal di sekolah SMK Mutiara 1, yang pertama yaitu 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang dilakukan siswa terhadap guru. Yang kedua, yaitu pembiasaan tadarus yang dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran berlangsung dan ada yang dilakukan 1 minggu sekali oleh semua warga sekolah. Yang ketiga, yaitu kegiatan pentas seni yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang keempat adalah pembiasaan hari-hari besar nasional dan keagamaan, seperti 17 Agustus, Hari Kartini. Kegiatan ini ada yang setiap hari dilakukan, ada yang setiap minggu dilakukan, dan ada juga yang sekali dalam sebulan. Guru bahasa Inggris juga menerapkan pembiasaan dan kebiasaan positif dalam pembelajaran, seperti penerapan conversation sebelum memulai pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan secara daring selama menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom, yang dipandu dengan Pak Andi selaku guru bahasa Inggris di SMK Mutiara 1 secara langsung, dan ada penilaian khusus terhadap siswa tersebut. Baiklah, dari kegiatan PLP 1 yang telah kami laksanakan di SMK Mutiara 1 Jakarta, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah ini berjalan cukup baik dan tertata dengan rapih. Kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan, serta warga SMK Mutiara 1 Jakarta menjalankan tugasnya dengan baik. Fasilitas sudah cukup memadai, administrasi pun sudah cukup lengkap, dan kebersihan sekolah juga sudah cukup baik. Guru-guru juga memiliki potensi yang amat baik dan pantas untuk dijadikan panutan dan teladan. Peserta didik sangat aktif, kreatif, dan cerdas dalam proses pembelajaran maupun kegiatan di luar kelas. Penghargaan yang didapat oleh peserta didik pun cukup banyak. Setelah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan PLP 1 ini, saya mendapatkan pengetahuan lebih mengenai situasi serta kondisi lingkungan sekolah secara nyata. Kami juga mendapatkan pembelajaran bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan proses pengajaran maupun situasi di luar kelas saat di sekolah. Oleh karena itu, kami berharap laporan PLP 1 ini bermanfaat bagi teman-teman ketika berada di dalam lingkungan sekolah.